Wirda, ada ini nggak sih doa yang belum kekabul? Doa yang belum kekabul. Doa yang belum kekabul. Alhamdulillah sih, mungkin doa itu soal perjalanan juga ya dan proses. Emang Umi ada? Ada banyak. Apaan? Ya ada sekolah. Oh, Umi pengen sekolah. Makanya doa itu harus nambah terus. Nambah terus. Jadi pada saat kita nambah, ntar doa yang di sini dikabul sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. Banyak orang-orang yang kemudian melakukan hal kecil tapi kemudian hasilnya gede banget. Itu ada orang-orang yang melakukan hal yang sederhana tapi kemudian hasilnya tuh nggak bisa dibilang sederhana. Gitu. Ya, saya punya pengalaman pemirsa. Sebelum nanti kita sapa tamu kita yang luar biasa ya. Orang yang nggak bisa disebut orang kaya, cia. Tapi lebih kaya dari kita-kita. Karena punya hati yang luas. Ada Allah juga di dalamnya. Ada Allah bersamanya. Sebelum kita ke pemirsa ya. Sebelum ke Pak Jai tamu kita ini, Ustadz Jai. Kak Wirda, Kak Umi. Pemirsa, saya punya pengalaman tentang doa. Ya, saya dan kawan-kawan dari Quran doa terus pokoknya gimana kayak caranya ya Allah gitu. Bisa punya rumah tahfiz di seluruh desa. Di seluruh Indonesia dan bahkan di dunia. Gitu. Pokoknya geber doa begitu dari 2008 dan gak mikir tentang caranya gimana. Asli gak mikir. Wes pokoknya ngomong aja. Subhanallah. Pung 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 beriring dengan jalannya waktu pemirsa. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali beriring dengan jalannya waktu. Dam. Wali kota A, wali kota B, bupati A, bupati B, gubernur A, gubernur B. Salah satunya misalkan gubernur Herman Deru, ya gubernur Sumatera Selatan. Beliau langsung bilang rumah tahfiz harus ada di seluruh desa. Wah ini. Doa kalau dari pecah nih mejanya. Gitu ya. Nah terus salah satunya nih saya mau cerita pemirsa. Sampai kemudian ketemu Pak HT. Pak Haritanu di MNC. Kata Pak Haritanu apa? Udah kita bantu. Ambil tayangan di MNC TV. Pakai itu. Campaign. Ya semua orang Indonesia bisa ikutan sama Ustadz Yusuf Mansur. Gitu. Kemudian lahirlah acara Nikmatnya Sedekah. Dan kemudian diantaranya ada program sedekah. Itu yang bisa kemudian pemirsa bisa ikut lewat scan barcode doang. Cek gitu. Yang nanti bisa dicontohin sama Kak Wirda ya. Di segmen yang kedua. Tapi intinya apa? Kita hanya perlu berdoa, benar pemirsa. Nah ini akan kita belajar nih ya dari seorang yang dimuliakan Allah yang jauh lebih kaya dari kita-kita insya Allah dengan izin Allah SWT. Baik, Kak Wirda disapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ustadz masuk TV ye. Orang kampung ngeliat. Tadi aku udah bikinin teh. Diminum Pak. Bapak juga minum. Iya siap. Siap. Iya Pak Jai sambil diminum boleh loh. Boleh. Iya ini tehnya asli. Buah-buahannya juga asli. Bukan properti. Sambil cerita ya Pak Jai ya. Insya Allah. Katanya dulu malah awal-awal sebelum saya dengar ceritanya luar biasa. Ya dalam keadaan tetap nggak punya, handphone nggak ada. Tapi bisa bangun 6 musola. 6 musola. Nah tapi awalnya kelilit utang, mau bunuh diri. Ditangkap pula lagi di negeri orang. Bagaimana ceritanya Pak Jai? Kalau masalah doa itu Ustadz, memang kami pernah tes dengan keyakinan kami doa diijabah itu Allah tidak dites sama dia. ada 3 jam. Ceritanya 3 jam doa dikabul? Dikabul. Nah ini menarik Dikabul. pemirsa. Karena waktu itu pengajian itu kami tidak punya uang untuk bayar pulsa. Kami ngebon dulu sebanyak 210. Kemudian ya ribu. Kemudian si konter itu bilang ke istri, namanya istri saya itu Mas Ria, Mbak nanti tolong bilang Pak Jainuddin, kalau ada minta uang pulsa karena anak saya mau periksa. Dengan PD-nya karena ikut tausiah Ustadz, insya Allah ada. Tapi saya lakukan ambil sajadah di depan musola itu, kami ya Allah kami tak ingin mengecewakan orang yang telah menolong kami dengan pulsa. Pun kami tak ingin mati gara-gara tidak bisa
bayar pulsa. Tolong ya Allah berikan uang untuk bayar. Ini 210.000 aja begini mikirnya Sholat bagaimana 210.000? duhur, asar, habis asar Oh, berangkat biasa. kebun. Ternyata dikirim oleh Allah itu seberapa makhluk terenggiling, naik-naik di pohon ini. Terenggiling? Terenggiling. Naik apa? Ntar dulu nih anak milenial pernah lihat terenggiling nggak? Enggak, tak baru dengar. Pernah. Gimana? Kartun. Kartun. terus. Jadi singkat kata, sebelum ada 10 pohon itu saya datangi, saya pegang langsung guling, bulat kan? Ya, bulat, Nggak jadi jalan. bulat, Saya ya. masukkan sak, bawa balik. Ini mungkin jawaban. Bawa balik, telepon kawan. 550 cash. Dapat Ribu? dari ribu. Saya bayarkan 210 karena itu Utang. ngajar ngaji, bantu kami. Kami tambahin 150 untuk beli bensin dia. Ditanya waktu itu, dari mana uang? Ini Allah kasih. Kemudian saya share waktu itu malam Jumat. Inilah kalau saya cerita dengan Anda, siapa? Mungkin ditanya saya aja nggak punya uang. Iya, Istri benar. juga punya uang. Tapi kalau Ini ke jam- Allah, itu yang dijabah. tidak ada 3 jam itu. tidak dijabah. 3 jam. Makanya nih pemirsa, apa sih doanya pemirsa gitu loh? Ngontrak, pengen kemudian bisa kebeli kontrakannya. Ya, kemudian saudara seorang security, seorang satpam, gitu ya, seorang sopir. Tapi kemudian saudara berdoa, mudah-mudahan insya Allah nih gedung yang saya kerja ini jadi milik saya. Insya Allah saudara dikelipak sama teman saudara, plak gitu. Dasar lo gak tau diri, udah kerjanya bagus. Tapi ternyata sekian tahun kemudian, Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi, itu gedung subhanallah tetap bukan punya dia. Iya. Punya orang, tapi dia udah punya toko gitu loh. Kan proses, ya nggak? Terus Pak Jai, menarik nih. Iya. Aku ada nanya-nanya nggak coba? Dengar dulu. Dengar dulu, oke. Yang soal bunuh diri itu piye Pak? Begini Ustadz, waktu itu juga dengar katanya kalau Ustadz pernah ceramah sesuatu tulis. Secara spontan saya ambil kertas, saya tulis saya ingin megang uang 150 juta. Tapi tidak clear, cash atau utang. Nah itu kebetulan saya terhutang bank. Kemudian kami belikan lahan. Belikan lahan berjalan 5 tahun. 150 juta tetap dapat. Dapet. Tapi ngutang. Ngutang. Hmm. Kemudian saya berjalan 5 tahun, satu bulannya satu bank itu 4.100.000. Kami tidak punya satu pohon. Tapi Pohon ini pohon apa Pak? karet. Oh karet. Karena kan penghasilan Bapak karet. petani karet. Nah, dulu bukan petani, Tat. Sebelum nanti Riyadhah ini kami Pekerja. buruh pekerja. Buruh. Kemudian harga 25 kita 9 juta tuh enjoy saja dengan Riyadhah tadi, sodako, solawat, istighfar, megang anak ngaji. Kemudian 2015 drop harga karet jatuh tidak ada 10.000. Yang Yang turun istri sampai ketinggalan. 7.000, 5.000 gitu. Kemudian kami 3 hari itu mengalami kalau saya jual aset tidak cukup nutup bank. Sedangkan itu sertifikat mertua. Kami tidak ingin mertua itu ditajangi bank. Itu main 3 hari. Nah ini pemirsa nih ada nggak yang setipe sama Pak Jai ini? Ya ngutang kemudian akhirnya istri jadi ninggalin atau mertua jadi susah atau kemudian orang sekantor didatengin, ada nggak? Nah kalau ada, ini dia cerita Pak Jai luar biasa. Terus Pak Jai. Kemudian suatu hari, 3 hari itu nggak kuat kalau lihat istri, anak netes karena detikan dalam bunuh diri. Netes air mata. Iya, ingin meninggalkan, netes air mata. Tapi nggak saya cerita dengan istri, anak pun nggak cerita. Ujung-ujungnya ketika kerja ingin balik, kalau di rumah makan tak enak, tidur tak enak, mandi pun tak basah. Mandi tak basah. Tak basah, terasa tak basah. Karena Mandi detikan tak harus basah. bunuh diri selama 3 hari. Kemudian Kamis itu habis ibadah asyar, saya pegang surat Yasin ini, saya tidur golek aja di rumah papan itu, tolong bacakan surat Yasin, saya nggak kuat. Kamu ada kiai, turun kiai. Waktu itu ingat, jangan ngadu ke istri, jangan ngadu ke mertua. Saya ambil Sejadah air lagi. wudhu dulu, pegang sajadah, di depan sholatan ada ya kafi, ya goni, ya fatah, ya razak, ya nasiru, ya mu'in. Itu netes air mata. Bayangkan hutang nggak ada, sekecil apapun nggak ada. Itu langsung pede. Hanya kebesaran Allah. Iya. Wih. Jawabannya Allah, sehingga 2 tahun tidak ada yang datang ke kami. Oh nggak ada yang nagih? Nggak ada. Nggak ada. Wah ini kalau ditiru yang pada punya utang di orang, apa sih piutang di orang pada sebel ya sama acara ini. Pak Jai ditahan Pak Jai ya. Insya Allah, Pak. Pemirsa sekarang nih kalau mau sedekah itu udah dipermudah dengan cara online. Ya tinggal download aplikasi Spin ya. Terus kemudian nanti di bawahnya ada scan barcode.
tinggal scan doang, start itu udah bisa sedekah. Nanti dicontohin sama Kak Wirda, tapi insya Allah setelah yang satu ini. Nikmatnya sedekah, insya Allah banyak berkah.